Assalamualaikum, Sampurasun, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di channel Jiwa 22. Baik teman-teman, sudah ada 3 video sebelumnya saya bercerita mengenai Dieng, karena itu hasil saya pergi ke Dieng. Yang pertama adalah mengenai Tok Bimo Lukar, yang kedua mengenai Kiai Kolodete dan anak-anak berambut gimbal, yang ketiga itu mengenai Joko Tingkir berguru ke Dieng. Yang terakhir ini adalah mitos legenda suatu lokasi yang kemarin saya waktu ke Dieng saya sempat berkunjung ke situ. Lokasi atau tempatnya ini merupakan tujuan wisata yang banyak dikunjungi juga di Dieng. Namanya adalah Kawah Sikidang. Kawah Sikidang ini kenapa dinamakan Kawah Sikidang? Karena konon kawahnya itu berpindah-pindah seperti kidang. Kidang itu sama seperti kijang atau rusa. Tapi Kawah Sikidang ini mempunyai mitos turun-temurun, suatu legenda. Mitosnya apa? Simak setelah yang satu ini. Baik teman-teman, tadi di pembukaan saya sudah sampaikan saya akan menceritakan Kawah Sikidang. Kawah Sikidang itu mitosnya seperti apa, legendanya seperti apa. Saya coba bacakan mengenai mitos mengenai Kawah Sikidang ini. Nanti sambil saya bacakan teman-teman bisa melihat ramenya lokasi itu, dari dari parkiran lah, dari tempat lokasi segala macam, tempatnya seperti apa. Nah, ceritanya mengenai mitosnya seperti ini. Ada sebuah legenda mengenai kawah ini, Kawah Sikidang. Pada masa lalu di sekitar kawasan ini itu ada gadis cantik bernama Sinta Dewi. Sangat cantik, konon sangat cantik sampai tersebar ke penjuru daerah situ. Kalau penjuru dunia tidak mungkin, penjuru segala penjuru di daerah dekat situ, hingga akhirnya banyak pemuda yang ingin meminang, menjadikan istri Sinta Dewi ini. Nah, tetapi tidak ada yang berhasil meminang Sinta Dewi menjadi istri, karena Sinta Dewi ini meminta mas kawin yang sangat besar, yang tidak mampu dipenuhi oleh para pemuda-pemuda di daerah situ. Akhirnya kecantikan Sinta Dewi ini terdengar sampai telinga pemuda yang bernama Kidang Garungan. Kidang Garungan ini adalah seorang pangeran di suatu kerajaan yang sangat kaya raya. Tapi walaupun kaya raya sesuai namanya adalah Kidang Garungan, pangeran ini wujudnya tidak seperti manusia biasa. Seperti apa wujudnya? Wujudnya adalah manusia, badannya manusia, tapi kepalanya itu kepala kidang, kepala kijang atau kepala rusa. Nah, walaupun kaya raya tapi kepalanya kepala kidang. Nah, Pangeran Kidang pun mengutus prajuritnya, pengawalnya untuk menyampaikan lamaran kepada Sinta Dewi dengan iming-iming mas kawin yang sangat banyak, seperti yang diinginkan oleh Sinta Dewi. Mas kawinnya banyak. Nah, mendengar banyaknya mas kawin yang disampaikan para pengawal dan
prajuritnya Pangeran Kidang ini, Sinta Dewi kemudian menemui para pengawal dan menerima lamaran. Dan pada saat menerima, Sinta Dewi ini belum tahu wujud dari pangeran tersebut. Pasti karena kaya, sudah pasti wajahnya tampan gitu. Nah, seiring berjalan waktu, akhirnya Sinta Dewi ini sangat terkejut melihat sosok sang Pangeran Kidang Garungan ini, karena Sinta Dewi tidak menyangka Pangeran Kidang Garungan ini berkepala kidang. Nah, Sinta Dewi ini kan bingung, sudah menerima lamaran tapi melihat wujud sosok pangeran ini tidak sesuai yang diharapkan. Kemudian Sinta Dewi ini mencari akal untuk membatalkan lamaran tersebut. Gimana caranya lamarannya agar batal? Kemudian Sinta Dewi menemukan akal, kemudian meminta syarat tambahan agar dibuatkan sumur yang besar, karena masyarakat di daerah situ kesulitan mendapatkan air bersih. Sumur itu harus dibuat sendiri oleh Pangeran Kidang dalam waktu 1 hari. Pangeran Kidang pun menyanggupi akan membuat sumur yang sangat besar untuk masyarakat di sekitar situ. Nah, proses penggalian mulai dilakukan. Pangeran Kidang menggali memakai tangan dan ada memakai tanduk yang di kepalanya. Kemudian melihat kegigihan dan semangat Pangeran Kidang ini, Sinta Dewi menjadi khawatir. Khawatirnya adalah dalam 1 hari pasti pangeran ini bisa membuat sumur yang sangat besar. Karena bingung kalut segala macam, Pangeran Kidang itu ada di bawah karena dia menggali. Kemudian dia meminta masyarakat atau orang-orang di sekitar situ untuk menimbun Pangeran Kidang dengan tanah, jadi agar Pangeran Kidangnya pun terkubur di dasar sumur. Nah, karena banyaknya orang yang menimbun, masyarakat di situ menimbun, akhirnya pangeran itu terkubur hidup-hidup di sumur yang digalinya sendiri. Karena marah, akhirnya amarahnya itu membuat daerah tempatnya Pangeran Kidang tadi menggali menjadi kawah sebuah gunung. Kawah ini menimbulkan yang air panas itu yang dengan asap, dengan bau belerang segala macam. Dan sampai sekarang kawah itu masih ada, tapi anehnya kawah ini berpindah-pindah lokasi. Nah, kenapa bisa air yang di situ bisa mendidih, bisa panas? Itu karena secara ilmiahnya di bawah itu terdapat magma yang uapnya itu sampai ke air dan airnya sampai mendidih. Nah, cerita ini merupakan cerita yang masih dipercayai, entah sebagai mitos atau cerita yang sebenarnya. Kalau teman-teman tadi mendengarkan dengan jeli ya, cerita ini mirip dengan cerita dari mitos Candi Prambanan. Roro Jonggrang yang menginginkan Bandung Bondowoso membuat 1000 candi dalam 1 malam. Kalau yang versi Sinta Dewi ini membuat sumur dalam waktu 1 malam. Dan sama-sama gagal waktu itu kalau di Candi Prambanan itu 1000 candi itu membakar sampah, kayu segala macam agar ayam berkokok. Kalau di sini lebih ke Pangeran Kidang ini ditimbun dengan tanah, kubur hidup-hidup. Nah, mengenai apakah ini benar atau tidak versi ini, saya kembalikan ke para
penonton, ke teman-teman sendiri. Ini merupakan keunikan dari bangsa kita, kekayaan sejarah dari bangsa kita mengenai mitos-mitosnya. Percaya atau tidak, saya kembalikan. Oke teman-teman, konten ini menutup konten dari perjalanan saya di Dieng. Terima kasih sudah menonton channel Jiwa Tua 2 dan salam.